Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya membahas tentang bagaimana menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penolong agama Allah merupakan satu kehormatan, merupakan satu kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah pilih dari setiap hamba-hamba Allah yang layak dan pantas menurut ilmu Allah yang sempurna. Dan di antara penolong atau di antara salah satu bentuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi dai. Menjadi dai. Tugas dai adalah apa? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahasan kita hari ini insyaallah taala adalah dakwah. Dakwah dan pentingnya dakwah, dan kenapa harus ada dakwah? Kenapa harus ada para ahli dakwah itu dai dan seterusnya. Dan persiapan-persiapan atau bekal-bekal yang harus dipunyai oleh setiap dai itu apa? Insyaallah kita akan bahas mulai hari ini dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan adalah hajatul basyariyah ila dakwah. Bab tentang pentingnya, perlunya manusia, seluruh manusia dimanapun berada, warna apakah dia, dari kabilah manakah dia, dari benua manakah dia, dari bangsa manakah dia, perlunya manusia kepada dakwah. Jadi hajatul basyariyah ila dakwah, perlunya manusia kepada dakwah. Kenapa perlu dengan dakwah? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakallah. Sudah menjadi ketentuan Allah, menjadi sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan ada perubahan pada sunnah Allah dan ketetapan Allah ila yaumiddin, sampai hari kiamat, bahwa manusia itu selalu terbagi menjadi dua, antara yang baik dan yang buruk, antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Hal itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Walladzi khalaqakum, dialah Allah, zat Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ardh, yang menciptakan kalian. Faminkum kafir, di antara kalian, di antara hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, ada yang menjadi kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya. Faminkum mu'min, tetapi ada di antara kalian orang yang beriman. Nah, dua kelompok ini menjadi sunnatullah dari semula jadi.
Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah adalah zat yang mengetahui seluruh apa yang dilakukan dan maha melihat. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka antara hak dengan yang batil terus as-sira', sunnatut tadafu, perang, saling mempertahankan diri antara hak dengan yang batil, saling menyerang, saling mempengaruhi, menjadi sunnatullah ilal abad. Sehingga di antara manusia ada yang ikut kesesatan, ikut kekafiran, ikut kemaksiatan, ada yang tidak ikut, ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita faham ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnatullah kepada hamba-hambanya, maka Allah mengirim da'i. Mengirim pentingnya adanya dakwah. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang sudah lupa dengan Allah, yang sudah tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jauh daripada agama Allah, orang-orang yang hati mereka telah mati, telinga mereka telah tuli dari ayat-ayat Allah. Perlunya dakwah di sana. Perlunya dakwah. Kita lihat sejarah para nabi dan rasul. Setiap suatu kaum setelah mereka jauh dari Allah, setelah ditinggal oleh nabinya, ditinggal oleh murabi mereka, semakin jauh mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mulai melakukan kesyirikan, maksiat dan kemungkaran. Setelah itu Allah utus para nabi dan rasul kembali. Begitulah sehingga nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersabda dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang kepada bagi mereka, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, agar mereka tunduk hatinya dan mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah belum datang kepada mereka waktunya orang-orang yang telah mengingatkan mereka, orang-orang yang telah mendakwahi mereka agar mereka tunduk kembali kepada Allah, ingat kembali kepada Allah, kalian ini adalah hamba-hamba Allah, dan kemudian mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah belum datang waktunya ini? Padahal nabi dan rasul, walaqad arsalna rasulana tatra, kami telah mengutus nabi rasul-rasul kami tatra. Tatra artinya apa? Satu kembali kepada Allah, diutus lagi terus bergantian tanpa putus. Itu namanya tatra. Bukankah telah datang waktunya ini? Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Ingat, sudah ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah kemudian mengatakan, wa ma nazzala minal haqq, dan bukankah telah turun kepada kalian al-haq. Al-haq, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh para dai-nya, rasul-rasulnya, untuk memperingatkan kalian. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab dari kalangan Bani Israel. Ya, sebelumnya telah diturunkan peringatan melalui Alkitab. Fatala alaihimul amad, tetapi kemudian berlalulah masa yang sangat panjang, tidak ada lagi yang memberikan peringatan. Mereka semakin jauh daripada Allah, inhiraf an tariqil haq, dari mereka melenceng, tergelincir dari jalan yang benar. Kemudian Allah mengatakan faqasat qulubuhum, dengan berlalunya masa tidak ada dakwah. Kenapa? Karena rasulnya telah meninggal dunia. Karena zaman dahulu umatnya tidak mempersiapkan, para rasul tidak mempersiapkan umatnya sebagai penerus dakwah, sehingga ketika nabi-nabi mereka meninggal dunia sudah tidak ada lagi penerusnya. Dan ini fatala alaihimul amad, ini masa yang panjang ini yang berlalu menjadikan apa? Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi mati, tidak ingat kepada Allah. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka adalah berubah menjadi orang-orang yang fasik, fajir, selalu melakukan dosa-dosa besar. Nah, dari ayat ini ma'asal muslimin, maka nampaklah nampaklah hikmah perlunya dakwah,
Perlunya ada satu usaha yang selalu izalatul kufur, menghilangkan kekufuran daripada umat ini. Tidak lain dan tidak bukan, itulah pentingnya dakwah ma'asyiral muslimin. Itulah dakwah. Nah, dakwah itu juga dilakukan dengan cara yang benar, dengan syurut-syurutnya, dengan arkan-arkannya yang benar ditegakkan, maka menghasilkan buah yang sangat manis, akan merubah hati-hati manusia yang telah mati menjadi hidup kembali, menjadi hidup kembali. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, jika umat ini tidak ada dakwah, apa yang terjadi? Kita ingat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika ditinggalkan oleh beliau 40 hari. Bukan tidak ada penggantinya, ada pada Bani Israel. Siapa? Saudaranya Harun alaihi salatu wassalam. Tapi Harun tidak seperti Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Hanya 40 hari. Diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa umatnya telah menyembah patung anak sapi emas. Jadi anak sapi yang dibuat dari emas, itulah yang disembah, yang dibuat oleh Samiri. Bayangkan coba 40 hari ditinggal oleh nabinya ma'asyiral muslimin, umatnya telah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau sekian lama, ribuan tahun ini umat tidak ada lagi mengajak manusia kepada Allah. Makanya alhamdulillah kita hidup di zaman yang seperti ini, hidup di negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ada orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Kalaupun tidak ada orang yang datang, kita memang nggak mau menerima orang, minimal Allah perdengarkan kita 5 kali sehari semalam. Kita diingatkan oleh Allah dengan apa? Suara azannya dikumandangkan oleh seorang muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali sehari semalam. Ini sesungguhnya apa? Bentuk kasih sayang Allah. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan setelah iman adalah apa kepada manusia ini? Diutusnya, masih adanya dakwah. Ini perlu kita syukuri ma'asyiral muslimin. Ini perlu kita syukuri. Adanya dakwah, adanya orang-orang yang mengingatkan kita dengan suara azannya, dengan media-media di mana-mana. Wah, subhanallah. Masih kita melihat ada orang-orang yang mendatangi rumah orang mengajak manusia kepada Allah. Masih ada kajian-kajian, masih ada orang yang siang dan malam memikirkan bagaimana umat ini. Kita bersyukur kepada Allah masih hidup di zaman yang seperti ini ma'asyiral muslimin. Kita lihat tadi dalam Al-Quran Allah juga bercerita, wa kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kana nasu ummat wahidah. Dahulu manusia itu satu jenis. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah utus kepada mereka, kata Allah, para nabi sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang menerima dakwahnya, yang menolong agamanya. Wa mundzirin, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menolak bahkan menentang dakwahnya, risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang diembankan di atas pundak-pundak para nabi tersebut. Wa anzala ma'ahumul kitab, bukan hanya datang begitu saja, bahkan Allah bekali bersamanya Alkitab, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala bil haq, dengan benar, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih, untuk menghukumi di antara manusia yang selalu berselisih. Wa makhtalafa fihi, dan tidak terjadi ikhtilaf, perbedaan, perpecahan, ilal ladina utuhu min ba'din, setelah diberikan kepada mereka ma ja'atuhumul bayyinat, dan telah apa yang telah datang kepada mereka. Jadi perpecahan umat itu terjadi setelah datangnya dakwah, datangnya kebenaran. Manusia dulu sama. Kasus ini sering terjadi, kita lihat hari ini. Masjid saya dulu perasaan nggak ada perpecahan, semuanya sama ibadahnya, orangnya sama, ya kan, ngikutin acara ini acara itu, nggak pernah ada perbedaan. Setelah datang kajian, datang orang-orang yang mengajarkan, kok kenapa jadi pecah?
Selalunya memang begitu. Kenapa? Allah mengatakan baghyan bainahum. Karena ada dengki, ada hasad dan dengki. Ada orang yang mengikuti kebenaran, yang menerima, ada orang yang tidak mengikuti. Kenapa? Karena ada iri, dengki dan seterusnya. Ada yang takut kalau pengaruhnya hilang. Ada takut kalau pengikutnya hilang dan seterusnya dan seterusnya. Takut kalau nanti nggak jadi pemimpin lagi dan seterusnya. Inilah kedengkian-kedengkian. Karena ada sebagian orang yang mencari dunia, kehidupan dunia. Sehingga dengan itu terjadilah perpecahan umat. Jadi justru perpecahan umat itu kapan? Setelah datang al-haq. Datang nabiyyin, datang mubasyirin wa mundhirin kepada umat itu sendiri. Kemudian Allah mengatakan, fahadallahu alladhina amanu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi minal haq. Berikan petunjuk pada sesuatu yang mereka berbeda dari perkara yang hak tersebut. Allah berikan petunjuk biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ila shiratal mustaqim, kepada jalan yang benar. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pada ayat ini, wa anan nasa kulluhum kanu ala dini wahid, bahwa Islam. Dulu manusia itu agamanya sama, satu, Islam. Jadi seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, agama yang dibawa oleh mereka semuanya namanya sama, yaitu al-Islam. Baik agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, oleh Musa alaihissalam, dan oleh Nabi kita Muhammad, namanya al-Islam. Dan orang yang beriman namanya Muslim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa anan nasa kulluhum kanu ala dini wahid. Semua manusia dulu sama, agamanya sama, akidahnya sama, wa huwal Islam, yaitu al-Islam. Beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas, summa waqa'al ikhtilaf bainan nasi wa ibadatil asnam wal andad wal awthan wa ba'atha Allahu rusul bi ayatihi wa bayyinah wal hujaj al balighah wa barahin damighah liyahlika man halaka min an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan, ia dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian ketika manusia dulu dahulu sama, agamanya sama, kemudian terjadilah ikhtilaf di antara manusia. Kenapa? Karena semakin jauh manusia daripada dakwah. Kemudian wa ubidatil asnam, kemudian patung mulai disembah, tandingan-tandingan Allah mulai disembah, berhala-berhala mulai disembah. Setelah manusia semakin jauh, terjadilah ikhtilaf antara yang benar dengan yang salah, dan semakin memuncak. Ba'atsallahu rusul bi ayatihi wa bayyinat al-bayyinat. Kemudian Allah utus kepada mereka rasul-rasul utusan Allah, rasul-rasul Allah alaihi salatu wasalam, membawa ayat-ayatnya, membawa hujjah, dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya yang kuat, bukti-bukti nyata kebenaran yang kuat. Untuk apa? Liyahlika man halak, untuk menghancurkan yang memang sudah di jalan kehancuran, yang tidak mau beriman kepada kebenaran an bayyinah, dan menghidupkan orang-orang yang memang hidup karena dia beriman dan berjalan kepada jalan yang benar. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dari ayat-ayat ini sekali lagi nampaklah hikmah Allah selalu mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekufuran, untuk menghidupkan hati-hati manusia yang telah mati, telinga-telinga manusia yang sudah tuli daripada kebenaran, untuk mengembalikan manusia kepada Rabb-nya, mengingatkan manusia siapa Tuhan mereka, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas yang sangat berat. Tidak ada tugas yang paling berat melebihi tugas ini. Dengan demikian jelas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmah dari dakwah adalah menjadi sebab petunjuk bagi manusia, menjadi lentera ketika manusia hidup dalam kegelapan, maksiat dan dosa dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pentingnya dakwah. Yang kedua adalah siapa yang berdakwah? Rukun dakwah. Rukun dakwah, di antara rukun dakwah yang paling penting adalah
Da'i adalah da'i. Siapa itu da'i? Orang yang menyeru, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bahas berarti yang pertama tadi udah kita bahas tentang pentingnya dakwah, pentingnya manusia kepada dakwah, karena manusia perlu kembali kepada Allah, manusia perlu hidup dalam agama. Nah, ketika tidak ada yang mengingatkan, ketika tidak ada yang memperingatkan ma'asyiral muslimin, maka manusia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, begitu kita bersyukur kepada Allah, hidup di zaman yang seperti ini, di negara yang mayoritas Islam, yang setiap waktu minimal 5 kali sehari semalam 24 jam kita diingatkan kepada Allah. Inilah pentingnya dakwah ma'asyiral muslimin. Kita syukuri. Lalu bahasan yang berikutnya adalah siapakah yang berdakwah itu? Yang berdakwah disebut ada da'i. Da'i itu adalah orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan da'i itu ma'asyiral muslimin, da'i yang pertama itu siapa sih? Ya, Rasul, para nabi dan rasul. Kalau pada umat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya jelas nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama dan utama itu siapa sesungguhnya? Karena sesungguhnya kerja dakwah itu adalah kerjanya Allah. Maka dai yang pertama adalah siapa? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam surat Yunus, Allah taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu, Allah taala, yad'u, mengajak hamba-hambanya ila daris salam, kepada daris salam. Wa yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang benar. Jadi dai yang pertama kali adalah Rabb kita Allah taala, adalah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya di alam arwah kita semua dikumpulkan oleh Allah, dan Allah memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Benar ya Rabb. Itu adalah dakwah Allah. Maka yang pertama kali yang menjadi dai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'u kemana? Yad'u ila, apa yang diajak oleh Allah, dakwah apa yang dibawa oleh Allah, misi apa yang dibawa oleh Rabb kita Allah taala, yad'u ila daris salam, mengajak kepada daris salam. Al-Imam Qatadah rahimahullah taala, Imamul Mufassirin, ya, dari kalangan umat ini, setelah para nabi, setelah para sahabat. Apa yang dimaksud dengan as-salam? As-salam adalah Allah. Allah itu adalah salam. Salah satu nama Allah adalah as-salam. Adalah salam. Yang maha selamat, juru penyelamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wadaruhu, dan salam itu adalah tempatnya, yaitu surga, tempatnya bagi hamba-hambanya yang beriman kepada apa yang didakwah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dai pertama, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian para nabi dan rasul, dan umat ini, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammadiyah ini, dai yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnak, sesungguhnya kami telah mengutusmu, syahidan, sebagai saksi bagi umatmu dan bagi umat-umat yang sebelumnya, wa mubasyiran wa nadhira, dan sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa busyra, bagi siapa?
orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Wa nadhira, dan pembawa peringatan bagi siapa? Orang-orang yang tidak mau beriman, yang ingkar bahkan melawan, menentang risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah biiznihi, dan Rasul adalah da'iyan ila Allah, dai yang mengajak umatnya kepada Allah. Maka umatnya terpecah menjadi dua. Umatnya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan orang yang beriman semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sirajan munira. Dan Nabi Muhammad sebagai dai ilallah wasirajan, dan sesungguhnya beliau adalah cahaya yang menerangi. Jadi dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita sesungguhnya adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan yang menerangi manusia ketika mereka sudah jauh daripada Allah, ketika mereka hidup dalam kegelapan, maksiat dan dosa dan kesyirikan. Maka datanglah cahaya iman yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat ini jelas Nabi kita adalah dai yang pertama pada umat ini. Dai yang pertama pada umat ini. Dan Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an Al-Karim yang merupakan pedoman dan petunjuk kita ma'asyiral muslimin, memerintahkan Nabi kita berdakwah bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, bahkan istimrar, terus harus continue. Karena apa? Sedikit berhenti dakwah, orang akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa dan Samiri dan sembahan selain Allah tadi itu sebagai bukti yang nyata. Sedikit ditinggalkan oleh nabinya, maka umatnya akan jauh dari agama Allah. Karena itulah Allah mengatakan, wad'u ila rabbika innaka ala hudan mustaqim. Wad'u ila rabbik, terus ajaklah umatmu kepada Tuhanmu ya Muhammad, la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya engkau di jalan petunjuk, di jalan hidayah dan jalan yang lurus yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan, wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin. Tetap ajaklah manusia kepada Tuhanmu, kepada Allah taala. Jadi dakwah Islam itu mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah ma'asyiral muslimin, bukan kepada kelompok tertentu. Kalaupun ada kelompok itu hanya sekedar wasilah, tapi intinya substansi dakwah itu adalah kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Inilah dakwahnya Nabi, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyembah Allah, tidak boleh mensyirikkan dengannya. Kepadanya lah aku mengajak manusia, dan kepadanya lah kita akan kembali. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah wadhifah, tanggung jawab setiap nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Quran penuh dengan kisah-kisah. Bahkan kalau kita mau simpulkan, Quran itu adalah sebenarnya adalah kisah dan cerita para nabi. Kehidupan para nabi, bukan kehidupan bersama istrinya, bukan kehidupan bersama anak-anaknya, makan minum bukan, tapi kehidupan bersama umat ketika mereka didakwahi oleh para nabi dan rasul. Jadi kisah para nabi ketika berdakwah kepada kaumnya, sebagai petani, sebagai tukang sihir, sebagai pedagang dan seterusnya, itu semua lengkap dalam Al-Quran. Tapi hanya kisah dakwah mereka semua, dan dakwah mereka semua kepada Allah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua dakwah nabi dan rasul sama, mengajak manusia kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, tidak boleh mensyirikkan Allah dengan apapun. Itulah
dakwah yang diembankan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai penutup kajian kita pada hari ini, maka dai yang diberikan tugas agama oleh Allah selalunya manusia yang terbaik. Nabi dan Rasul manusia yang terbaik di muka bumi ini yang pernah ada. Pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar." Wa rabbuka, dan Tuhanmu menciptakan ma yasha, apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa yakhtar, kemudian memilih. Di antara ciptaan tersebut ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipilih? Yang dipilih adalah azminah, zaman mayasya. Allah memilih di antara makhluk Allah yang bernama zaman, waktu itu ada waktu-waktu yang terbaik. Bulan, kan ada bulan-bulan yang terbaik, ada bulan Ramadan, ada bulan Muharram, ya kan? Ini karena bulan adalah makhluk Allah. Wal amkinah, dan tempat. Ada tempat-tempat yang suci, disucikan oleh Allah. Haramain syarifain, Mekah dan kota Madinah. Dan juga di antara manusia, ciptaan Allah yang namanya manusia pun dipilih di antara mereka. Mayyasha, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi minal malaikati rasula wa minan nas. Subhanallah. Allah yastafi, Allah memilih di antara malaikat rasul-rasul sebagai rasul-rasul, dan juga di antara manusia. Dan pilihan Allah, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, Allah tuh maha tahu kepada siapa Allah mengembankan tugas agama ini, maka mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Siapapun yang diberikan amanah agama dan dia kemudian berdiri di atas dua kakinya mengejak manusia kepada Allah dengan segala yang Allah berikan, sesungguhnya dia adalah pilihan Allah. Ya, Nabi dan Rasul manusia terbaik. Kenapa manusia dipilih oleh Allah menjadi dai dan yang terbaik di antara yang lainnya? Karena ketika seorang dai itu, karena dai itu adalah uswah dan qudwah, role model bagi kanan kirinya, bagi umatnya. Tidak hanya lisannya, bahasan kajian ilmunya, tapi orang melihat bagaimana perilakunya, itu yang dilihat. Karena itulah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kalian terdapat uswah, suri tauladan. Maka dai itu perilakunya, gerak-geriknya adalah suri tauladan, adalah dakwah wabihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka, dengan perilaku yang dilihat oleh umatnya kepada nabi-nabinya, maka mereka mendapat petunjuk. Kan itulah ma'asyiral muslimin, karena dai adalah pilihan Allah. Perilakunya selalu menjadi suri toladan, diikuti oleh umat. Maka dai perlu membekali bekal-bekal. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini bahasan kita adalah tentang pentingnya dakwah bagi umat. Pentingnya perlunya umat kepada dakwah. Tadi sudah kita bahas, dan yang menjalankan dakwah itu disebut dengan dai. Kenapa dipilih dai? Allah punya alasan-alasan tersendiri bagi setiap dai-dainya Allah, dan dai itu selalunya yang terbaik. Selalunya yang terbaik, maka Nabi dan Rasul manusia-manusia, dai-dai Allah semua yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memilih setelahnya orang-orang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah dai-dai Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengajak manusia kepada Allah. Karena itulah mari kita benahi diri kita, karena setiap kita adalah dai. Kita akan bahas nanti siapa itu dai, apakah termasuk umat ini kita dai, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Ta'ala. Tapi ala kulli hal, marilah kita bekali diri kita, hidup kita ini dengan ilmu agama yang benar, karena kita semua sesungguhnya adalah dai-nya Allah Ta'ala. Kita adalah penerus perjuangan dakwah, penyebar sunnahnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi. Itu menjadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu untuk meneruskan risalah Allah ini, risalah nubuwah ini adalah siapa? Kita semua umatnya.
Semoga saya dan antum dan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqna wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.